Halo, oke. Kita langsung aja ya. Kita mau bedah satu strategi kunci dari bukunya David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Nah, sumber ini isinya kan taktik-taktik negosiator Wall Street yang terkenal tangguh itu. Jadi ini serius. Fokus kita kali ini ada di bab terakhir, bab 99. Judulnya, Jangan pernah toleransi sikap tidak hormat, ejekan, atau ancaman terang-terangan. Yang bikin penasaran nih, kenapa Rosen, yang kita tahu kompetitif banget, fokus menang, malah menekankan soal batasan ini. Terus gimana dia sarankan kita merespon? Yuk, kita gali. Iya, ini menarik banget loh. Di buku yang isinya strategi buat, ya bisa dibilang menang mati-matian, kok ada satu bab khusus soal pasang batas perilaku. Gini, Rosen tuh melihatnya, mentolerir sikap nggak hormat, ejekan, atau ancaman, itu bukan cuma soal perasaan tersinggung aja. Oh, jadi lebih dari itu ya? Jauh. Ini soal, gimana ya, pukulan langsung ke posisi tawar Anda, ke kredibilitas Anda, bahkan reputasi Anda ke depan. Ini beda banget sama taktik agresif lain yang mungkin masih wajar dalam konteks negosiasi. Oke, bedanya persisnya di mana tuh? Misalnya nih, kalau lawan negosiasi ngotot banget sama tawaran rendah. Itu kan agresif juga ya? Tapi itu masih oke gitu menurut Rosen? Nah, tepat. Rosen itu bikin garis pemisah yang jelas banget antara agresi ke isu negosiasinya sama agresi ke orangnya. Kalau lawan ngotot soal harga atau nunjukin kelemahan proposal Anda, ya itu bagian dari permainan. Itu masuk taktik agresif yang mungkin dia bahas di bab lain. Iya iya. Tapi begitu udah masuk ke penghinaan personal, ngejek kompetensi Anda, atau komentar yang rasis, atau seksis, atau bahkan bentak-bentak gitu, nah itu udah nyerang pribadi. Udah bukan soal substansi dealnya lagi. Oke oke. Menurut Rosen, ini langsung merusak fondasi. Kepercayaan hilang, negosiasi rasional jadi ya nggak mungkin. Fokusnya udah geser dari adu argumen soal kesepakatan jadi konflik personal. Oke, jelas banget bedanya sekarang. Nah terus, kalau garis itu udah dilewati nih, gimana responsnya? Diam aja? Atau coba alihin pembicaraan gitu? Wah, kalau saran Rosen sih lugas banget. Nggak ada basa-basi. Pokoknya, hentikan saat itu juga. Titik. Langsung hentikan. Iya. Kalau misalnya lagi dalam forum kayak mediasi gitu, dia bilang jangan ragu interupsi. Bilang aja jelas, saya minta perilaku seperti ini dihentikan sekarang. Gitu. Terus kalau masih lanjut? Nah, ini yang mungkin agak drastis kedengarannya. Bawa tim Anda keluar ruangan. Keluar ruangan? Betul. Kalau memang diperlukan ya akhiri aja negosiasinya detik itu juga, nggak usah nunggu. Wow, itu kan kesannya bisa dianggap terlalu reaktif ya? Atau malah kayak kita lemah gitu, nggak tahan banting di lingkungan keras kayak Wall Street. Justru sebaliknya, menurut Rosen, bertahan dalam situasi dihina itu bukan tanda kuat. Itu malah tanda Anda udah kehilangan kendali, kehilangan harga diri. Kalau Anda biarin itu terjadi, sama aja kayak ngasih sinyal, oh saya boleh kok diinjak-injak. Masuk akal juga sih. Dan itu efeknya ke kredibilitas Anda permanen, nggak cuma malu sesaat. Artinya, di negosiasi berikutnya, kalau Anda coba bersikap tegas atau ngasih ancaman balik, orang udah nggak nganggap serius lagi. Kan kemarin dihina diem aja. Oh, jadi kerugian strategis jangka panjang ya? Banget. Jadi tindakan tegas keluar ruangan itu bukan soal emosi meledak-ledak, itu pernyataan strategis. Ada batas yang nggak bisa dilanggar demi menjaga efektivitas Anda sebagai negosiator. Jadi ini bukan soal jadi lembut atau gimana gitu ya. Tapi justru bagian dari mempertahankan kontrol dan martabat sebagai elemen strategi kompetitifnya itu sendiri. Persis. Filosofi Rosen kan memang melakukan segalanya untuk menang. Tapi segalanya itu ada batasnya juga. Menoleransi penghinaan personal itu bukan strategi menurut dia. Itu kelemahan fatal yang pasti bakal dimanfaatin lawan. Oke. Jadi respons tegas tadi itu justru memperkuat posisi Anda dilihat sebagai negosiator tangguh, tapi punya prinsip, yang nggak akan biarin negosiasi jadi ajang saling menjatuhkan secara personal. Ini justru bagian integral dari cara main keras ala Rosen, bukan pengecualiannya. Oke deh. Jadi intisarinya nih ya, bahkan di medan negosiasi paling katakanlah kompetitif sekalipun, jaga batas terhadap sikap tidak hormat itu krusial banget. Buat posisi Anda, buat reputasi jangka panjang. Strategi ke-99 Rosen. Jangan pernah terima penghinaan, ejekan, atau ancaman personal. Tindak tegas saja langsung. Benar sekali.
Ini pengingat penting kalau kehilangan kendali dan martabat itu, ongkosnya bisa jauh lebih mahal daripada kehilangan satu deal aja. Reputasi Anda kan dibangun dari tiap interaksi, ya termasuk cara Anda nanggepin situasi sulit kayak gini. Nah, ini jadi bahan pemikiran buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh renungkan. Dalam konteks negosiasi Anda sehari-hari, di mana sih persisnya garis batas antara taktik yang mungkin keras tapi masih oke dengan perilaku nggak hormat yang udah nggak bisa ditoleransi sama sekali versi Anda? Dan kalau amit-amit garis itu dilewati, langkah konkret apa yang bakal Anda ambil? Mungkin bisa terinspirasi dari saran tegas Rosen tadi. Coba dipikirkan.